Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Biosmart Channel bersama Ibu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pembelajar. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara pengisian SKP terbaru tahun 2021 yang sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 /SE nomor 1 tahun 2022, yaitu tentang tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Baik, apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita mengisi SKP terbaru? Yang harus kita siapkan adalah SKP lama Bapak Ibu Guru, kemudian daftar angka kredit, serta aplikasi tentang SKP baru. Untuk aplikasi SKP baru nanti saya akan share di bawah link video ini. Baik, lanjut saja. Nah, SKP terbaru merujuk dari Surat Edaran Kepala BKN tahun nomor 1 tahun 22. Di situ yang harus diisi pertama adalah data. Silakan Bapak Ibu mengisi data pribadi Bapak Ibu. Nah, dilanjut dengan rencana SKP. Nah, SKP terbaru ini berlaku dari bulan Juli, dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Sedangkan pada bulan Januari sampai bulan Juni itu berlaku SKP lama. Nah, berarti ada 6 bulan SKP lama, 6 bulan SKP baru. Nah, kita lihat Bapak Ibu, karena 6 bulan, maka kita harus membuat SKP lama kita per 6 bulan. Di layar akan saya tampilkan 2 slide, SKP lama dan SKP baru sebagai pembanding. Kita mulai dari SKP lama. Seperti yang kita ketahui bahwa pengisian SKP lama Bapak Ibu sudah paham. Di sini hanya pengisiannya dibagi per 6 bulan atau istilahnya dibagi 2. Tentang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Ini sesuai dengan pangkat golongan Bapak Ibu. Nah, di sini saya sebagai pembina dengan golongan 4A, maka apabila SKP saya bernilai baik, itu berada di angka 29,75. Ini untuk golongan 4A. Nah, angka ini Bapak Ibu bagi 2 sehingga diperoleh 14,6 sekian. Kemudian karena saya menjadi kepala laboratorium IPA, sebagaimana yang kita ketahui peraturannya bahwa ketika Bapak Ibu Guru menjabat sebagai wakil kepala sekolah atau sebagai kepala laboratorium IPA, kepala perpustakaan, maka nilai PK-nya adalah 50% untuk gurunya dan 50% untuk jabatan tambahan. Nah, karena saya kepala laboratorium IPA, maka nilai 29,75 setelah dibagi 2 lagi. 50% untuk PK gurunya dan 50% untuk saya menjabat sebagai kepala laboratorium IPA. Maka di sini diperoleh hasil 7,319. Begitu juga dengan kepala laboratorium IPA. Intinya, Bapak Ibu Guru pembelajar, bahwa apa-apa kegiatan kita selaku guru yang sifatnya paket, maka akan dibagi 2. Untuk SKP lama dan setengahnya lagi untuk SKP baru. Nah, sedangkan
Apa-apa yang sifatnya bukan paket atau tahunan, itu dituliskan angka kreditnya sesuai dengan bulan berjalan. Contoh, untuk pelatihan adanya di bulan Juni, berarti itu masuk ke SKP lama. Atau pelatihan Bapak Ibu adanya di bulan September, berarti itu masuk SKP baru. Kita lanjut di SKP lama. Di sini sudah jelas ya bahwa dari mana angka ini diperoleh, dari nilai PK, kemudian setengahnya diletakkan di SKP lama dan setengahnya lagi di SKP baru. Nah, kalau Bapak Ibu menjabat sebagai kepala atau wakil, maka dibagi dua lagi. Untuk tugas gurunya 7,319 dan untuk kepala laboratoriumnya 7,319. Nah, nilai yang tertera ini adalah nilai dengan hasil baik. Apakah boleh di atas ini? Boleh apabila nanti nilai pengukuran Bapak Ibu mendapat predikat amat baik. Jadi boleh 30, 31 tergantung hitungan dari PKG Bapak Ibu. Demikian. Kemudian sesudah menjadi kepala laboratorium IPA, mungkin Bapak Ibu ada yang menjadi wali kelas sama dengan saya. Berapa nilainya? Nilainya sesuai dengan peraturan, yaitu 5% dari nilai PK. Nah, kemudian bagaimana kalau menjadi guru pamong? Juga 5% dari nilai PK. Nah, kemudian kita dapat lihat di sini, menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses hasil belajar. Biasanya setahun itu dilakukan 2 kali. Karena ini 6 bulan, maka yang tertulis adalah sesuai dengan angka kredit 0,080. Satu kali Bapak Ibu bertugas sebagai pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses hasil belajar. Selanjutnya, di kolom pengembangan diri atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, di sini kita dapat lihat Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, pertama, apabila Bapak Ibu mengikuti diklat fungsional, isikan sesuai dengan bulan di mana Bapak Ibu melakukan diklat tersebut. Kalau adanya di bulan Januari sampai Juni, berarti itu masuk SKP lama Bapak Ibu. Tapi kalau pelaksanaannya bulan Juli sampai Desember, berarti itu masuk ke SKP baru Bapak Ibu. Nah, tentang berapa angka kreditnya, sesuai dengan daftar tabel angka kredit, bahwa apabila kita mengikuti diklat fungsional, lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam, itu hitungannya 1 angka kredit. Di atas 80 jam 2 angka kredit. Begitu seterusnya. Kemudian kegiatan kolektif guru lainnya. Contoh, menjadi peserta pada kegiatan webinar. Itu nilainya 0,100 atau 0,1. Apabila menjadi pembicaranya 0,2. Kemudian melaksanakan publikasi ilmiah. Apakah pada bulan Januari sampai bulan Juni kita ada melaksanakan publikasi ilmiah? Maka Bapak Ibu bisa meletakkannya di bawah sini. Jadi bisa insert baris. Nah, tentang publikasi ilmiah diantaranya adalah PTK, penelitian tindakan kelas. PTK ini sebagaimana diketahui bahwa setahun itu maksimal kita mengadakan 2 PTK. Berarti kalau Bapak Ibu mengadakan 2, tidak bisa dua-duanya diletakkan di SKP lama. Karena 1 semester itu idealisnya kita melaksanakan PTK-nya 1 kali. Nah, berapa nilai atau angka kredit untuk PTK? PTK akan bernilai 4 apabila kita melakukan penelitian, kemudian kita seminarkan. Apa contoh publikasi ilmiah lainnya? Contoh best practice, modul, diktat, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kegiatan yang bisa kita lakukan adalah
melaksanakan karya inovatif. Tentang angka kreditnya berapa, ini sesuai dengan tabel angka kredit yang nanti juga akan saya share atau saya lampirkan di bagian bawah video ini. Kemudian, yang melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru di SKP lama kita, contoh sebagai anggota PGRI, itu kan apabila 1 tahun nilainya 0,75. Maka karena ini 6 bulan, kita bagi 2 Bapak Ibu guru, maka nilainya 0,75. Tentang bagaimana kuantitas atau outputnya serta waktunya, tentu kita sesuaikan. Jadi di sini menjadi 6 bulan, kepala laboratorium IPA 6 bulan, kemudian wali kelasnya 6 bulan, tidak 1 tahun lagi. Nah, kemudian untuk diklat fungsional kita bisa tuliskan 3 bulan. Kenapa Bapak Ibu? Karena meskipun pelatihannya hanya 1 minggu atau beberapa hari, tapi dari awal persiapan sampai laporan kegiatan dan implementasinya itu biasanya terlaksana 3 bulan. Nah, demikian juga dengan yang lain. Sesudah ini, seperti biasa, untuk SKP lama kita masukkan ke dalam pengukurannya, sehingga didapatkanlah angka kredit, kemudian nilai dari SKP lama kita. Ini nanti akan terintegrasi atau terlink otomatis ke penilaian. Nah, baik, tentang sedikit ulasan SKP lama selesai, kita lanjut ke SKP baru. Kenapa saya mulai dari SKP lama? Karena setengahnya penilaian kita berada di SKP lama. Nah, untuk SKP baru, seperti biasa, Bapak Ibu guru pembelajar, kita mulai dari pengisian data kita. Nah, di sini data yang kita isi akan terlink otomatis pada setiap halaman yang terdapat data kita. Tentang aplikasi pengisian ini nanti saya share di bawah tayangan video ini. Kemudian setelah data selesai, kita lanjut ke pengisian rencana SKP. Rencana SKP ini kita isi di bulan Juli, karena ini dibagi 2. Nah, di sini bisa kita lihat apa saja yang harus kita isikan. Ada kolom rencana kinerja atasan langsung atau unit kerja dan atau organisasi yang diintervensi. Jadi ini rencana kinerja atasan kita. Karena ini sekolah, maka ini rencana kinerja pimpinan sekolah kita atau Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian di kolom berikutnya kita bisa lihat di sini ada rencana kinerja. Rencana kinerja ini adalah rencana kinerja Bapak Ibu guru pembelajar. Kemudian